Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Zakaria, NIM 23201100102, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Agama Islam Negeri Kudus. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal ujian tengah semester mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah yang diampu oleh Bapak Labib. Untuk soal yang pertama yaitu, Haidar dan Nabila adalah pasangan muda yang bermimpi memiliki rumah sendiri setelah menikah. Setelah melakukan survei, mereka menemukan rumah impiannya di daerah Mejobo dengan harga 500 juta rupiah. Namun sayangnya, tabungan mereka hanya sekitar 100 juta rupiah, yang artinya tidak cukup untuk membeli rumah tersebut secara tunai. Akhirnya, mereka pergi ke BSI guna mendapatkan pembiayaan. Berdasarkan kasus di atas, akad apa yang dapat diterapkan agar mereka mendapatkan rumah impiannya namun tidak terjerumus dalam riba? Jelaskan dengan alasan hukumnya. Pada kasus tersebut, akad yang dapat diterapkan agar pasangan muda tersebut mendapatkan rumah impiannya tanpa terjerumus dalam riba, yang pertama yaitu adalah akad murabahah, yaitu akad jual beli di mana lembaga bank membeli barang lalu menjualnya kembali kepada si nasabah tersebut dengan harga yang telah disepakati dan mendapatkan margin keuntungan yang juga telah disepakati. Nah, dalam kasus ini bank membeli rumah tersebut yang harganya 500 juta, lalu rumah tersebut dijual kembali kepada si pasangan tersebut dengan harga 600 juta misalkan. Nah, dijual seharga 600 juta dengan cara diangsur atau dicicil. Nah, dengan cara diangsur atau dicicil, yang artinya pihak bank mendapatkan keuntungan sebesar 100 juta yang kalau misalnya dicicil selama 10 tahun atau 120 bulan, maka si nasabah harus membayar 5 juta setiap bulan. Akad ini bukan adalah akad jual beli dan bukan merupakan akad riba, yang artinya akad ini halal untuk dilakukan karena berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 125, yaitu wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, yang Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Itu akad yang pertama. Yang kedua adalah akad ijarah mumtahiyah bitamlik, yaitu akad sewa yang dimana akad sewa tersebut terdapat opsi pemindahan kepemilikan barang kepada nasabah di akhir masa sewa. Nah, artinya kalau dalam kasus ini pihak bank membeli rumah tersebut lalu menyewakannya kepada si nasabah, si pasangan suami istri, sampai waktu yang telah ditentukan. Dan di akhir waktu itu, di akhir masa sewa, rumah tersebut dipindahkan kepemilikannya kepada si nasabah. Dasar hukumnya yaitu adalah akad ijarah atau akad sewa menyewa, yang mana akad ini dapat diterapkan karena akad sewa bukan merupakan akad riba. Yang ketiga adalah akad qard atau
menghutangi. Akad qard yaitu pinjaman dana yang diberikan kepada nasabah yang harus dikembalikan sesuai jumlah pokok dan waktu yang telah ditentukan. Nah, dalam hal ini, jika si pasangan suami istri tersebut ingin membeli rumah, tapi tabungannya kurang, maka ia meminjam kepada BSI sebanyak 400 juta rupiah untuk menambahi tabungannya tersebut untuk membeli rumah. Lalu si nasabah tersebut harus mencicil hutangnya kepada BSI sesuai waktu yang telah ditentukan. Namun dalam hal ini bank syariah tidak boleh mengambil keuntungan dari akad qard tersebut. Nah, alasan hukumnya yaitu yang pertama, ini adalah akad qard. Alasan hukumnya, hukum asal muamalah boleh dilakukan selama tidak ada unsur yang dilarang seperti riba, gharar, dan maisir. Dan akad qard ini juga termasuk dalam muamalah. Itu soal yang pertama. Selanjutnya untuk soal yang kedua yaitu fungsi perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi, serta jelaskan bagaimana bank syariah mendapatkan keuntungan. Fungsi perbankan syariah sebagai intermediasi yaitu sebagai lembaga untuk mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkannya ke sektor produktif, yang artinya bank syariah mengumpulkan dana dari masyarakat lalu disalurkannya kepada sektor produktif seperti perusahaan-perusahaan mungkin seperti itu. Nah, cara bank syariah mengumpulkan dana ini ada, yaitu diantaranya didapatkan dari giro atau simpanan, atau dari wadiah, bisa juga dari amanah, deposito, mudharabah, wadiah, dan juga bagi hasil ataupun dari modalnya sendiri. Lalu penyalurannya ini dilakukan dengan akad yang sesuai dengan syariah juga, seperti mudharabah, jual beli, musyarakah, bagi hasil, ijarah, dan lain-lain. Nah, cara bank syariah mendapatkan keuntungan yaitu bisa juga dari akad mudharabah, seperti pada soal yang pertama tadi. Bank membeli rumah seharga 500 juta lalu dijual kepada nasabah seharga 600 juta, yang artinya mendapatkan keuntungan 100 juta. Yang kedua bisa juga dengan bagi hasil atau bekerja sama. Yang ketiga bisa juga dari pendapatan sewa atau ijarah. Itu tadi soal yang nomor 2. Untuk yang nomor 3 yaitu 3 hal yang dilarang dalam transaksi bisnis syariah beserta contohnya, dan berikan opini mengenai pernyataan bank syariah sama saja dengan bank konvensional. 3 hal yang dilarang dalam transaksi dan bisnis syariah yaitu adalah yang pertama, riba. Riba yaitu kelebihan atau tambahan dari yang diambil secara tidak adil dalam akad jual beli ataupun akad utang. Kenapa tidak boleh? Karena riba mengandung unsur kedoliman atau eksploitasi.
atau eksploitasi. Dasar hukum jual beli adalah diperbolehkannya jual beli, yaitu seperti tadi pada surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jual beli mendatang hal ini karena jual beli mendatangkan manfaat dan timbal balik, sedangkan riba diharamkan karena merugikan dan mengandung jual beli diperbolehkan karena mengandung keadilan dan jual beli diperbolehkan karena mengandung unsur keadilan dan memberikan manfaat secara timbal balik. Nah, sedangkan riba diharamkan karena merugikan dan menzalimi pihak yang terkait tersebut. Contohnya adalah ketika seorang hutang kepada bank, lalu seseorang berhutang kepada bank sebanyak 100 juta misalnya. Lalu bank tersebut mengharuskan nasabah membayar sebanyak 120 juta. Nah, 20 juta lebihan itu adalah lebihannya atau yang dikatakan riba. Unsur yang kedua yaitu adalah gharar, yang artinya gharar adalah ketidakjelasan dalam akad, baik berupa penipuan atau spekulasi berlebihan. Dasar hukumnya yaitu adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Naha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an bai'il gharar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang jual beli yang gharar. Contohnya gharar yaitu misalnya seseorang menjual ikan yang masih berada di laut, yang artinya tidak sulit untuk didapatkan, sulit untuk dimiliki. Contoh yang kedua yaitu menjual burung yang masih terbang bebas. Itu adalah contoh dari gharar. Yang ketiga adalah hal yang dilarang dalam transaksi bisnis syariah, yaitu adalah maisir atau transaksi yang mengandung unsur perjudian atau spekulasi, di mana keuntungan didasarkan kepada keberuntungan atau kejadian acak. Nah, itulah yang dinamakan maisir. Ketiga hal tersebut adalah hal yang dilarang dalam transaksi bisnis syariah. Mengenai opini masyarakat tentang bank syariah dan bank konvensional sama saja, secara operasional mungkin bank syariah dan bank konvensional beroperasi pada hal yang sama. Namun prinsip yang digunakan antara bank syariah dan bank konvensional tentunya berbeda. Kalau bank syariah itu berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan artinya tidak ada riba, tidak ada bunga, tidak ada bunga. Sedangkan bank konvensional
memberlakukan sistem bunga, yang artinya kedua bank tersebut secara operasional memang sama, tapi secara prinsipnya berbeda. Demikian soal yang dapat saya jawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.